obat golongan hormon itu saya mengambil contoh obat estradiol, di mana dari sumber yang saya dapatkan dikatakan bahwa estradiol ini adalah obat yang digunakan untuk menangani dan mengobati gejala pasca menopause dan untuk wanita yang pernah mengalami histerektomi. Kemudian untuk analisis kualitatif dari estradiol ini menggunakan analisis spektroskopi FTIR digunakan sebagai teknik investigasi untuk karakterisasi EE. Spektrum FTIR EE dapat pada rentang spektral 4000 hingga 400 cm pangkat min 1. Kemudian di sini terlihat gugus fungsi dari estradiol dan hasil dari spektrum FTIR-nya, yang dimana dikatakan bahwa getaran regangan OH untuk kedua gugus OH dari struktur EE diamati pada rentang spektral 3650 hingga 3100 cm pangkat min 1 sebagai pita lebar yang menunjukkan kuatnya ikatan H antara molekul-molekul dalam keadaan padat, tumpang tindih dengan pita tajam air yang terabsorpsi secara dangkal. Pita tersebut masing-masing terlihat pada 3606,89, 3500,80 dan 3292,49 cm pangkat min 1. Pita kuat pada 3321,42 cm pangkat min 1 dapat ditetapkan ke alkuna, CH-nya itu alkuna dari gugus alkuna. Kemudian vibrasi regangan simetri dan asimetri untuk ikatan C lainnya, yaitu VCH termasuk vibrasi dari gugus CH3 dan CH2 diwakili pada 2972,31, 2935,66 dan 2866,22 cm pangkat min 1. Di mana pita tajam dan lemah pada 2357,01 dan 2322,29 cm pangkat min 1 merupakan pita karakteristik terindividualisasi dengan baik dalam spektrum FTIR senyawa yang mengandung gugus alkuna, yaitu gugus etinil API dari 1614,42 dan 1585,49 062 1471 di sebelah pita dari 1373,32 1359 789 1298,09 dan 1286,52 cm pangkat min 1 merupakan konsekuensi dari pembengkokan metil sintris CH3 dan 2 yang terakhir untuk hidroksil COH. Masing-masing pita pada 1255,66 dan 1056,99 cm pangkat min 1 kemungkinan disebabkan oleh getaran CO, sedangkan pita lainnya tercatat pada 1182,36, 1134,14, 1111,00, 1020,34 dan hingga ke 441,70 cm pangkat min 1 dari daerah sidik jari disebabkan oleh getaran kerangka dan pita kombinasi yang berbeda yang tidak dapat dikaitkan dengan tepat pada suatu ikatan tersebut tanpa melakukan simulasi teoritis spektrum getaran menggunakan teori fungsional kerapatan. Sekian dari saya. Pada obat golongan hormon bisa dilakukan uji kualitatif yaitu dengan
cara FTIR. Nah, FTIR ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dan menganalisis campuran dari sampel yang dianalisis tanpa merusak sampel. Nah, FTIR ini memiliki daerah inframerah pada spektrum gelombang elektromagnetik dimulai dari panjang gelombang 14.000 cm-1 hingga 10 sampai 1. Nah, dalam penggunaannya, FTIR ini menggunakan metode bebas regen tanpa penggunaan radioaktif dan dapat mengukur kadar hormon secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis gugus fungsi suatu sampel dilakukan dengan membandingkan pita absorpsi yang terbentuk pada spektrum inframerah menggunakan spektrum senyawa pembanding yang tentunya sudah diketahui sebelumnya. Kemudian cara-cara lain yaitu bisa digunakan juga dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. HPLC ini adalah metode analisis non-destruktif yang biasa digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa organik dengan titik didih tinggi, stabilitas buruk, dan massa molekul relatif besar. Namun, selektivitasnya ini buruk dan sensitivitasnya ini rendah. Dan sejumlah sampelnya banyak sehingga seringkali gagal memenuhi tujuan deteksi. Dan kemudian ada kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS. GCMS ini dicirikan oleh sensitivitas tinggi, selektivitas yang baik, efisiensi energi tinggi, dan kecepatan tinggi. Nah, ini dapat mencapai deteksi hormon, resolusi tinggi, dan memberikan hasil yang cepat dan dapat direproduksi sehingga banyak digunakan untuk analisis hormon. Karena analisis hormon ini tidak mudah menguap, analisis dengan GCMS atau MS umumnya memerlukan derivatisasi yang dapat meningkatkan volatilitas dan stabilitas termal hormon steroid dalam kasus khusus. Di sumber yang lain yaitu didapatkan hormon sangat penting untuk pengendalian dan pengaturan berbagai proses tubuh manusia dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, obat berbasis hormon dan analog sintetiknya ini dihasilkan dari sumber alami atau melalui sintesis total, mewakili kelompok bahan obat yang penting. Terus diperlukan metode analisis baru yang cepat dan akurat untuk penentuan hormon pada sampel biologis, produk farmasi, air, dan makanan, serta untuk memastikan pengendalian kualitas produk. Beberapa metode spektroskopsi termasuk spektroskopsi UVVS, spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau NMR, kemudian spektroskopi inframerah atau IR, dan spektroskopi Raman. Nah, semua ini telah berhasil diterapkan dalam analisis kimia obat berbasis hormon. Di antara metode berbasis inframerah, penekanannya ini diberikan pada spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR dan spektroskopi inframerah dekat atau NIR. Pengukuran THZ dan TDS untuk contoh obat melatonin dan circadin difokuskan pada rentang frekuensi antara 1,5 THZ dan 4,5 THZ. Spektrum FTIR melatonin tidak menunjukkan puncak karakteristik apapun di bawah 1,5 THZ, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Pada gambar yang A ini dalam kasus dalam kasus circadin, puncak sekitar 1,4 THZ memungkinkan besar dimiliki oleh laktosa monohidrat seperti yang dilaporkan oleh sumber lainnya. Fitur spektral sekitar 3,3 THZ dalam spektrum FTIR melatonin dapat diamati dengan jelas. Garis serapan yang sama terjadi pada spektrum THZ TDS pada gambar 3B di mana melatonin murni dicampur dengan PE. Referensinya ini menunjukkan puncak serapan yang luas dan kuat pada sekitar 3,21 THZ. Puncak serapan tambahan dengan intensitas rendah dapat dilihat pada 4,20 THZ dari serapan yang sama diamati oleh Singh dalam FTIR dan juga spektrum eksperimental Raman melatonin. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi pertanyaan saya untuk Novia, pada materi Novia tadi, apakah ada uji reaksi kimia spesifik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan estradiol? Kemudian pertanyaan untuk materi Safira tadi,
di mana tadi dia dijelaskan untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa melatonin dapat menggunakan metode analisis FTIR. Dan dikatakan juga bahwa analisis FTIR yaitu metode bebas reagen. Nah, pertanyaan saya, mengapa FTIR ini di sini disebutkan adalah metode yang bebas reagen? Dan jelaskan kelebihan dari menggunakan metode FTIR ini daripada metode yang lain. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan untuk materi dari Novia, bagaimana pola spektrum FTIR ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan estradiol di dalam sampel. Kemudian untuk materi dari Safira, bagaimana pengaruh dari variasi konsentrasi melatonin ini terhadap pola spektrum rentang frekuensi, dan juga bagaimana hal ini dapat diinterpretasikan dalam konteks analisis spektroskopi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dila untuk materi sinopsia. Pertanyaannya itu, apakah ada uji reaksi kimia spesifik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan estradiol? Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Studi Penggunaan Metode Voltammetri stripping anoda untuk analisis kualitatif dan kualitatif senyawa etinil estradiol dalam tablet kontrasepsi oral. Terdapat metode yang telah digunakan untuk identifikasi dan analisis hormon ini adalah spektrofotometri, ultraviolet, fluorometri, KCKT, atau radio imunosai dan polarografi, di mana voltammetri ini merupakan teknik analisis elektrokimia yang dapat digunakan untuk karakterisasi zat di dalam larutan menggunakan hubungan arus lawan potensi serta menentukan kadarnya dengan menggunakan reseptor arus pada potensi puncaknya. Terdapat hasil pada tabel 1 ini menunjukkan bahwasanya keterulangan potensi puncak voltrammogram etinil estradiol itu cukup memadai yang terlihat dari nilai koefisien variasi. Senyawa etinil estradiol itu lebih mudah dioksidasi dengan potensi puncak sekitar min 348,40 mV. Keterulangan potensi puncak voltammogram zat murni ini cukup baik yang ditunjukkan oleh nilai koefisien variasi senyawa yang kurang dari 1% sehingga dapat digunakan sebagai parameter kualitatif pada deteksi senyawa etinil estradiol. Jadi dapat saya simpulkan dari pertanyaan saya tadi bahwa metode yang spesifik itu metode yang telah digunakan untuk identifikasi dan analisis hormon ini adalah spektrofotometri, ultraviolet, fluorometri, KCKT, radioimunosai, dan polarografi, di mana voltammetri ini merupakan teknik analisis elektrokimia yang dapat digunakan untuk karakterisasi zat di dalam larutan menggunakan hubungan arus lawan potensial serta menentukan kadarnya dengan menggunakan respon arus pada potensial puncaknya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadila untuk materi hormon dari Via. Di sini tadi dia bertanya, di mana tadi dijelaskan untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa melatonin itu dapat menggunakan metode analisis PTIR, dan dikatakan juga bahwa analisis PTIR ini yaitu metode bebas reagen. Nah, pertanyaannya mengapa FTR ini disebutkan adalah metode yang bebas reagen, dan juga apa saja kelebihan dari menggunakan metode FTIR daripada metode yang lain. Di mana baiklah, di mana metode
FTIR ini merupakan metode bebas reagen, yaitu metode yang tidak memerlukan penggunaan reagen kimia atau tambahan dalam analisisnya, di mana dia ini juga menggunakan tanpa penggunaan radioaktif dan dapat mengukur kadar hormon itu secara kualitatif dan kuantitatif, di mana analisis gugus fungsi suatu sampel ini dilakukan dengan membandingkan pita absorpsi yang berbentuk pada spektrum inframerah menggunakan spektrum senyawa pembanding yang sudah diketahui. Jadi dia itu tidak perlu menggunakan suatu reagen senyawa kimia yang untuk metodenya. Kemudian kelebihan-kelebihan dari spektrofotometer FTIR ini, dia ini termasuk dia ini mempunyai kecepatan analisis dan kemampuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi senyawa, khususnya senyawa organik, baik secara kualitatif dan juga kuantitatif di berbagai bidang seperti kimia, biologi, dan material lainnya. Jadi dapat saya ambil kesimpulan bahwa metode FTIR ini merupakan metode bebas reagen tanpa penggunaan radioaktif dan dapat mengukur kadar hormon secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis gugus fungsi suatu sampel yang dilakukan dengan membandingkan pita absorpsi yang terbentuk pada spektrum inframerah menggunakan spektrum senyawa pembanding yang sudah diketahui. Kemudian spektrum FTIR ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk identifikasi senyawa, khususnya senyawa organik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Terima kasih. Baiklah, di sini saya menjawab pertanyaan dari Fizia. Dikatakan tadi bahwa bagaimana pola spektrum FTIR ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan estradiol di dalam sampel. Nah, di mana untuk pola spektrum FTIR ini, dia ini mencerminkan interaksi molekul dengan radiasi inframerah, yaitu setiap senyawa itu memiliki tanda spektrum yang unik memungkinkan identifikasi, di mana posisi puncak absorpsi pada spektrum ini dapat dihubungkan dengan ikatan kimia tertentu dalam suatu senyawa. Jadi, dia ini dengan membandingkan spektrum sampel dengan database referensi dan dapat mengidentifikasi senyawa sampel berdasarkan pola uniknya, seperti yang dijelaskan tadi dari hasil yang didapat, di mana getaran reagen OH ini untuk kedua gugus OH dari strukturnya itu diamati pada rentang spektral 3650 sampai 3100 cm min 1, yaitu menandakan bahwa adanya gugus OH. Karena di dalam obat tersebut memiliki struktur gugus OH, dilihat dari data tabel yang sudah ada di sini, bahwa gugus OH alkohol itu berada pada bilangan gelombang 3.700 sampai 3.584. Kemudian di dalam struktur senyawa obat ini, dia ini juga mengandung gugus alkuna. Nah, dari hasil inframerahnya itu, di sini didapati bahwa gugus pita kuat gugus alkunanya itu berada pada daerah sekitar gelombang 3.321,42 cm min 1, sesuai yang ada pada tabel, yaitu alkuna berada pada 3.333 sampai dengan 3.267. Baik, dapat saya simpulkan bahwa pada pola spektrum FTIR ini dapat digunakan dalam mengidentifikasi dari keberadaan estradiol di dalam sampel berdasarkan pola getarannya. Dan juga estradiol ini memiliki suatu ikatan kimia yang khas, dan juga spektrum FTIR ini akan mencatat frekuensi dari getaran ikatan-ikatan tersebut, di mana ini dapat dibandingkan dengan database yang ada. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Fizia untuk materi Novia. Pertanyaannya itu bagaimana pengaruh variasi konsentrasi melatonin terhadap pola spektrum dalam rentang frekuensi terahertz, dan bagaimana hal ini dapat diinterpretasikan dalam konteks analisis spektroskopi. Di sini pada gambar depan ini dijelaskan bahwa menunjukkan spektrum serapan
THZ yang bergantung pada konsentrasi dalam rentang frekuensi 1,5 sampai 4,5 THZ. Di sini. Di mana melatonin yang diperoleh dengan spektrometri FTIR pada suhu kamar. Untuk 2 sampel dengan berbagai konsentrasi melatonin itu menggunakan 2% berat dan 5% berat. Puncak serapan umum diamati sekitar 3,20 THZ yang mendominasi kedua spektrum. Selain itu, perbandingan spektrum FTIR melatonin dengan 2 konsentrasi berbeda itu menunjukkan bahwa serapannya itu meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi melatonin. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pada konsentrasi melatonin yang 2% dan 5% ini apabila konsentrasinya meningkat, maka akan meningkatkan daerah serapannya akan meningkat. Sekian dari saya, terima kasih.